Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin, amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak, kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, jumpa kembali di channel YouTube ini. Kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu mengkaji surah At-Tin bagian yang kedua. Terlebih dahulu sebelum kita lanjutkan kajian kita, marilah pertama kita senantiasa mengucap syukur pada Allah. Kemudian yang kedua, kita menyampaikan sholawat dan salam kepada Nabiullah Muhammad SAW dan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sholawat ini marilah banyak-banyak kita baca. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat dari beliau pada yaumul qiyamah. Lebih-lebih ini adalah bulan Ramadan, bulan yang agung. Maka mari kita isi dengan banyak beribadah, mendekatkan diri pada Allah, tilawah Al-Quran, qiyamul lail, bersedekah dan lain sebagainya. Mudah-mudahan amal kita diterima di sisi Allah. Sebelum kita awali kajian kita pada kesempatan malam hari ini, marilah kita awali terlebih dahulu dengan mengucap kalam basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan yang lalu kita sudah mengkaji surah At-Tin ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Sudah kita sampaikan bahwa melalui ayat yang pertama, kedua dan ketiga Allah bersumpah. Wattini wa zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Allah bersumpah dengan tin dan zaitun, dengan gunung Tursina dan dengan negeri yang aman ini, yaitu Mekah. Kemudian ayat yang keempat dan kelima adalah muqsam alaih. Muqsam alaih adalah suatu hal yang mana Allah bersumpah karena hendak menyampaikan suatu itu. Allah menyampaikan di dalam ayat yang keempat dan kelima, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam keadaan yang sebaik-baiknya. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami akan kembalikan manusia yang diciptakan dalam keadaan sebaik-baiknya itu ke dalam suatu tempat yang serendah-rendahnya. Kemarin sudah kita sampaikan bahwa ada dua pendapat ya, di kalangan para sahabat dan tabi'in mengenai asfala safilin. Yang pertama, asfala safilin adalah neraka. Jadi manusia yang diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang sebaik-baiknya, yang demikian sempurnanya itu akan masuk ke dalam neraka ya. Kemudian ada juga yang berpendapat ya, sebagian sahabat berpendapat bahwa yang dimaksud asfala safilin adalah ardhalil umuri, usia yang renta, usia yang sangat tua dan pikun ya. Maka konklusi yang bisa kita ambil ya dalam dua pendapat itu, pendapat yang pertama asfala safilin neraka ya, maka kita harus berusaha ya, kita yang sudah diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang sebaik-baiknya ini, jangan sampai kita menghinakan diri kita, jangan sampai kita banyak bermaksiat, jangan sampai kita menyekutukan Allah yang akan berujung kepada tempat yang serendah-rendahnya, yaitu api neraka. Pendapat yang kedua ya, asfala safilin adalah ardhalil umuri ya. Maka ya, dengan ya, kita banyak beramal ya, dengan kita banyak membaca Al-Quran, dengan kita banyak menghafal Al-Quran, mudah-mudahan kita terhindarkan dari keadaan yang disebut ardhalil umuri atau pikun. Sehingga meskipun kita diberi panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala sampai umur 80 tahun misalnya, 90 tahun, namun kita dihindarkan dari kepikunan. Sehingga meskipun usia tua, meskipun usia yang sangat tua ya, namun kita tetap bisa dekat dengan Allah, kita tetap bisa membaca Al-Quran, kita tetap bisa menjaga najis, kita tetap bisa ya beribadah, kita tetap bisa beraktivitas, dan kita tetap bisa mempersiapkan bekal untuk hari kemudian. Itu yang bisa kita ambil kesimpulan dari pembahasan yang lalu. Malam hari ini kita akan lanjutkan
pembahasan ayat berikutnya. Ilal ladzina amanu wa 'amilus sholihat falahum ajrun ghairu mamnun. Di dalam ayat yang ke-6 ini ya, Allah mengecualikan ya. Kalau disebutkan dalam ayat sebelumnya, manusia yang diciptakan dalam keadaan sebaik-baiknya itu akan dikembalikan ke dalam tempat yang serendah-rendahnya. Terlepas yang dimaksud itu adalah neraka atau usia yang sangat tua atau disebut pikun. Namun di sini Allah mengecualikan ada sekelompok orang yang dikecualikan, yang mana orang ini ya akan tetap dalam keadaan yang mulia, akan tetap berada dalam keadaan yang sebaik-baiknya, bahkan lebih baik ya, bahkan lebih baik. Kalau kemarin dalam keadaan ahsan takwim ya, ahsan itu bagus-bagusnya, takwim itu suatu rupa atau bentuk kedudukan, maka orang ini ya, yang dikecualikan oleh Allah ini ya, dia tetap dalam keadaan yang baik, bahkan semakin baik ya, tetap dalam kedudukan yang tinggi, bahkan kedudukannya akan semakin tinggi ya. Siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Satu poin yang kita perhatikan dari ayat ini, Allah merangkaikan kata-kata amanu dan amilus sholihat. Apa maksudnya? Allah merangkaikan kata-kata amanu dan amilus sholihat itu bukan hanya di dalam ayat ini saja, melainkan di dalam ayat-ayat yang lain. Misalnya dalam surah Al-Asr, kemudian dalam surat-surat yang lain, Allah juga seringkali merangkaikan. Ketika ada kata amanu, pasti diikuti oleh amilus sholihat. Apa maknanya? Apa maksudnya? Maksudnya adalah iman dan amal soleh itu dua hal yang tidak akan pernah bisa dipisahkan. Harus senantiasa bersatu, harus senantiasa padu. Tidak bisa. Tidak bisa iman saja tanpa amal soleh, dan tidak bisa amal soleh tanpa iman. Artinya apa? Ya. Amal soleh, ya, kebaikan, ya, perbuatan baik, ya, yang dilakukan tanpa dasar iman, maka tidak akan ada artinya. Bisa dikatakan seperti debu yang dihambur-hamburkan. Tidak ada artinya, tidak ada maknanya. Sebaliknya, orang yang mengaku-ngaku beriman, saya beriman kepada Allah, saya beriman pada hari akhir, namun ketika keimanan yang diucapkannya itu ya, tidak diikuti dengan ketundukan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak diikuti dengan melakukan sholat, tidak diikuti dengan melakukan zakat, tidak diikuti dengan perbuatan baik, bahkan dia mengaku-ngaku iman, mengaku-ngaku beriman pada Allah, namun dia malah gemar bermaksiat, malah dia gemar berbuat dosa, maka iman-iman yang diaku-aku itu adalah iman yang nonsen, atau suatu kebohongan belaka, atau suatu kemunafikan. Orang yang mengatakan saya beriman pada Allah, saya beriman pada Rasulullah Muhammad, namun ketika tidak ada amal perbuatan baik, maka itu adalah sebuah kemunafikan. Ya, itu yang bisa kita ambil. Mengapa kata amanu dan amilus sholihat senantiasa dirangkaikan? Itu maksudnya. Kemudian orang-orang yang beriman dan beramal soleh ini, ya, orang yang senantiasa memadukan imannya dengan amal perbuatannya, hatinya beriman kepada Allah dan Rasulnya, ya. Kemudian perbuatannya senantiasa mencerminkan perbuatan orang yang beriman. Dia senantiasa mengerjakan sholat 5 waktu, dia senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Hablum minallah, ia bangun dengan sebaik-baiknya. Hablum minanas, ia bangun pula dengan sebaik-baiknya. Sehingga di mata Allah dia menjadi orang yang sangat baik, ahli ibadah. Namun di mata masyarakat dia juga orang yang baik kepada masyarakat, orang yang sangat toleran, orang yang sangat hormat kepada yang lain, orang yang senantiasa bisa memuliakan tamu, memuliakan sahabat-sahabatnya, memuliakan manusia secara keseluruhan, orang yang senantiasa bisa memanusiakan manusia. Maka itu yang dimaksud di sini, ya, perpaduan antara iman dan amal soleh. Nah, orang yang semacam ini, yang beriman dan amal soleh ini, falahum ajrun ghairu mamnun. Apa yang dimaksud? Falahum, bagi mereka, ajrun, ada ganjaran, ya, ada pahala, ya. Ghairu mamnun, artinya ghairu maqtu'in, yang tidak akan terputus. Jadi pahala yang tidak akan terputus. Apa artinya? Ya.
orang yang senantiasa beramal solih dan beriman, ya, lebih-lebih amal solih yang dilakukan itu adalah amal yang bersifat jariyah, misalnya sedekah jariyah, ya. Maka meskipun orang yang bersedekah itu sudah meninggal dunia, ya, misalnya sedekah menggelontorkan dananya atau sedikit uangnya, ya, untuk membangun masjid atau untuk membangun sekolahan, ya, atau untuk membangun gedung TPA dan lain sebagainya, maka ini termasuk bagian dari sedekah jariyah. Nah, orang yang semacam ini meskipun dia sudah meninggal, bahkan sudah meninggal sampai beberapa puluh tahun, maka pahalanya tidak akan terputus, ya. Idza mata banu Adam in qata'a amaluhu. Ketika anak Adam meninggal dunia, maka terputus amalnya, ya, ila min salasin, kecuali 3 perkara. Apa itu? Sedekahtin jariyah. Sedekah jariyah seperti yang saya sebutkan tadi. Kemudian apa? Kemudian ilmun atau ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Misalnya, meskipun orang itu sudah meninggal ratusan tahun, bahkan mungkin 1000 tahun, ya, misalnya contohnya saja, ya, para penulis kitab, ya, penulis kitab tafsir, misalnya Ibnu Jarir atau Bari, Al-Hafidh Ibnu Katsir, dan imam-imam yang lainnya yang sudah demikian gigihnya menulis kitab, mengarang kitab dan sebagainya. Nah, dengan kitab yang sudah ditulisnya, maka akan menjadi sumber ilmu yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat. Maka meskipun Al-Hafidh Ibnu Katsir sudah meninggal, Ibnu Jarir atau Bari sudah meninggal sekian ratus tahun yang lalu, namun mereka tetap mendapatkan pahala yang terus mengalir dan tidak akan ada putus-putusnya. Maka saudara-saudaraku yang budiman, saya berpesan, lakukan, ya, sedekah jariyah, mari kita perbanyak. Ilmu yang bermanfaat, mari kita perluas, ya. Banyak-banyaklah menulis buku yang bermanfaat, banyak-banyaklah melakukan taklim, banyak-banyaklah mengajar, menyampaikan ilmu dari Allah ini meskipun sedikit. Insya Allah sedikit yang kita sampaikan itu akan bermanfaat bagi umat. Nah, itu yang dimaksud falahum ajrun ghairu mamnun. Ya, mudah-mudahan pada bulan Ramadan ini terutama, ya, saya mengajak khususnya pada diri saya sendiri dan juga pada jamaah sekalian, pada para hadirin semua, saudara-saudaraku yang budiman dimanapun Anda berada, marilah pada bulan Ramadan ini kita isi, ya, dengan memperbanyak amal solih, memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak berzikir, memperbanyak bersedekah, terutama sedekah jariyah, ya. Kemudian memperbanyak melakukan taklim, ya, meskipun dengan situasi adanya wabah COVID-19 ini sehingga aktivitas kita terhambat. Maka saya berharap, berpesan pada saudara-saudaraku, para ustadz dimanapun Anda berada, marilah kita menyampaikan ilmu meskipun via online, ya. Marilah kita menyampaikan kajian meskipun melalui channel YouTube, ya. Sehingga duduk kita, diam kita, ya, di mana kita diminta oleh pemerintah, oleh instansi terkait untuk stay at home, ya, meskipun kita stay at home, tinggal di rumah, namun kita tetap bisa menyampaikan ilmu. Itu yang saya ajak pada saudara-saudaraku sekalian, sehingga kita tetap bisa mendapatkan pahala dari Allah, ya. Ketika nanti kita sudah dipanggil oleh Allah, kita juga tetap dapat pahala dari Allah, yang kemudian pahala itu disebut ajrun ghairu mamnun. Itulah yang menjadi harapan kita. Demikian kajian tafsir, ya, surah At-Tin bagian yang ketiga. Kita mengkaji 1 ayat saja pada kesempatan ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada sesi selanjutnya yang keempat, membahas ayat yang ke-7 dan mudah-mudahan nanti bisa sampai ayat yang ke-8. Demikian, nun wal qalam yawma masturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.